Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ayo sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan ketua pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa itu drama, ciri-ciri drama, jenis-jenis drama, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu prosa. Pernah dengar kata prosa? Pernah, Bu. Ya. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Jadi prosa itu tidak hanya dialog, tapi juga ada monolog. Pengarang cerita memasukkan pemikiran-pemikirannya ke dalam pemikiran tokoh yang dia buat. Dan penyampaian gagasan dilakukan selama para tokoh melakukan dialog-dialognya. Secara umum, prosa itu terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Jadi hari ini kita akan lebih terfokus atau akan lebih mempelajari tentang apa itu prosa lama. Ya? Iya, Bu. Ada yang ingin bertanya tentang pengertian prosa tadi? Iya, Bu. Apa itu prosa, Bu? Aduh, kamu ini kemana saja? Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Baik, Bu. Paham. Ya, Terima kasih, Ibu. sama-sama. Prosa lama itu merupakan karya sastra yang tidak memperoleh pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Sebelum masyarakat mengenal tulisan, penyampaian prosa lama dilakukan dengan menggunakan lisan, dengan cara seperti ibu ini, berbicara. Penggunaan tulisan kemudian diperkenalkan selama penyebaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Masyarakat kemudian mulai menyampaikan prosa dengan media tulisan. Prosa lama ini yang mengawali sastra Indonesia dengan mengembangkan karya sastra lainnya. Sifat dari prosa lama yaitu mengandung imajinasi dan ceritanya berpusat kepada istana, pada kerajaan-kerajaan. Penulisan prosa umumnya anonim, berbentuk isi dan tidak merubah, serta ditunjukkan untuk memberikan pengajaran. Prosa lama dapat disajikan dalam bentuk dongeng, hikayat, ataupun tambo. Baik, kita langsung saja masuk dalam bentuk-bentuk prosa lama. Yaitu yang pertama adalah hikayat. Apa ada yang tahu apa itu hikayat? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Hikayat berasal dari bahasa India dan Arab. Berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri, kerajaan, serta raja-raja yang terdahulu yang memiliki kekuatan gaib, ya. Kesaktian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang yang diceritakan dalam hikayat kadang tidak masuk akal. Karena tidak mungkin orang sekecil kita bisa mengangkat batu yang sangat besar, ya. Ya, Bu. Contohnya hikayat Hang Tua. Orang Melayu pasti tahu tentang hikayat Hang Tua itu, ya. Kebayan, si Pitung, hikayat si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tentang hikayat? Tidak, Bu. Oke. Baik, kita lanjut dengan yang kedua yaitu sejarah, ya. Sejarah atau tambo. Wah, mungkin tadi bertanya-tanya apa itu tambo, ya. Tambo itu adalah sejarah. Tambo atau sejarah adalah salah satu bentuk prosa lama yang isi
ceritanya diambil dari suatu peristiwa sejarah. Misalnya kalau di tempat kita itu sejarah Kabupaten Lingga, sejarah makam-makam kerajaan yang ada di Lingga, dan lain sebagainya. Cerita yang diungkapkan selain berisikan peristiwa sejarah juga berisikan silsilah raja-raja, ya. Sejarah yang berisikan silsilah raja-raja itu ditulis oleh para sastrawan masyarakat lama. Kalau di sini itu yang nulis yang tahu tentang sejarah Lingga, yang tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Lingga itu kebanyakan orang-orang tua yang terlebih dahulu, yang sudah ada, yang belum meninggal sampai sekarang. Itu mungkin kalian tanya saja ke orang itu, pasti dia tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di sini. Kalau ibu bisa kasih contoh, yaitu yang sejarah Melayu karya Datuk Bendahara Paduka Raja alias Tun Sri Lanang yang ditulis tahun 1612. Ya, itu mungkin kita belum lahir ya. Ibu juga belum lahir pada saat itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu kisah. Apa yang ada di benak kalian dengan mendengar dan waktu mendengar kata kisah? Mungkin tidak asing lagi atau tidak bagaimana ya? Tidak asing di telinga kita mendengar kata kisah itu ya. Kisah adalah cerita perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yaitu contohnya kisah perjalanan Abdullah ke negeri Kelantan dan kisah Abdullah ke Jeddah. Yang mungkin kalau kita orang Islam mungkin pernah belajar dan mungkin pernah dengar apa itu kisah itu ya. Dan yang keempat adalah dongeng. Apalagi dongeng ini sangat tidak asing. Apalagi waktu masa kita kecil-kecil pasti sering dengar dongeng waktu kita zaman-zaman SD. Ya, dongeng adalah suatu cerita yang bersifat hayal. Jadi dongeng itu tidak ada yang benar. Pembuat dongeng itu kebanyakan menghayal agar anak-anak yang membaca dongeng tersebut berimajinasi, berpikir, oh gini, oh ternyata gini. Padahal itu semua tidak benar dan hanya menghayal, dan itu sifatnya menghibur. Perkembangan dongeng terjadi di dalam masyarakat lama. Kisah-kisah di dalam dongeng masih dapat diterapkan pada masyarakat modern. Di sini dongeng itu terbagi lagi, yaitu yang pertama fabel, yang kedua mite, yang ketiga legenda, yang keempat sage, yang kelima itu parabel, dan yang keenam itu dongeng jenaka. Jadi dongeng ini saja sudah memiliki 6 jenis tersendiri. Yang pertama ibu akan jelaskan tentang fabel. Fabel adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Biasa disebut sebagai cerita binatang. Mungkin di sini kalau suka nonton film-film kartun ini tahu ya, seperti cerita kancil ya, cerita kancil dan buaya, hikayat pelanduk jenaka, kancil dengan lembu, burung gagak dan serigala. Nah, itu cerita-cerita lama yang biasanya kita dengar waktu zaman-zaman kita masih SD. Ya kan, pasti sering dengar apa itu bagaimana kancil dan buaya, bagaimana semut dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mite. Mite adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda atau hal yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Nah, kita pernah dengar nih, contohnya Nyai Loro Kidul. Pasti pernah dengar ya, itu si Ratu Lautan katanya kan? Iya Bu. Ki Ageng Selo. Dongeng tentang gerhana, dongeng tentang terjadinya padi, harimau jadi-jadian, kuntilanak, kelambai dan lain-lain sebagainya yang bersifat mempunyai kekuatan-kekuatan gaib atau roh-roh gaib ya. Tapi itu hanya bersifat menghibur, itu tidak benar sebenarnya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Iya Bu. Yang
Yang ketiga adalah sage, bukan sagu ya, sage. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Nah, di dalam sage ini tuh terdapat cerita-cerita orang sakti, cerita-cerita orang yang kuat gitu. Contohnya itu Air Langga, Panji, Samarinda, Calon Arang, dan Ciung Wanara, dan lain sebagainya. Kalau mau tahu ya baca-baca buku tentang dongeng-dongeng ini ya. Iya, Bu. Dan yang keempat adalah parabel. Parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contohnya, kalau orang Islam pasti tahu kisah para nabi, hikayat Bayan Budiman, Bhagavad Gita, dan lain sebagainya. Dari kisah-kisah para nabi itu terdapat banyak parabel ya, atau rekaan-rekaan. Yang keenam adalah dongeng jenaka. Ini yang terakhir. Dongeng jenaka adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas, atau cerdik, dan masing-masing dilukiskan secara humor atau lucu gitu ceritanya. Cerita komedi. Ya, kalau kita sekarang bilangnya cerita komedi. Kalau dulu bilangnya itu dongeng jenaka. Contohnya Lebay Malang, Pak Belalang, Abu Nawas, dan lain sebagainya. Kalau di zaman saya dulu, saya paling kenal itu cerita Pak Belalang. Itu aduh lucu sekali. Baik, dongeng tadi adalah bentuk dari prosa lama yang terakhir. Baik, mengingat jam kita sudah pukul 9:10, hanya ada waktu 5 menit lagi, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya. Apakah ada yang tidak paham? Paham, Bu. Oke, baik. Hari ini Ibu tidak memberi tugas dan tidak memberikan kerja kelompok karena minggu depan kita akan masuk ke prosa baru, dan di sana Ibu akan memberikan tugas membuat prosa. Ya? Ya, Bu. Oke, baik. Ketua kelas, silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tutup. Ibu keluar dulu ya anak-anak. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam.